Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Kak Ros di sini. Kali ini kita ketemu di hari ketiga bulan puasa Ramadan 1442 Hijriah atau 2021. Bagaimana teman-teman di hari ketiga puasa ini? Teman-teman masih semangat atau sudah mulai loyo gitu? Buat teman-teman yang tahun ini sedang hamil dan menyusui, semoga Allah berikan selalu kekuatan ya, semoga bisa ikut berpuasa. Kak Ros insya Allah ikut puasa juga ya. Dan mohon maaf, seharusnya live Facebook untuk buku Muhammad Ismail Hero itu harusnya kan setiap pagi ya, biasanya jam 9 atau jam 10, tapi tadi karena Kak Ros ada WFO atau work from office, jadi baru bisa terlaksana sore ini ya, tapi tidak mengapa ya, insya Allah di sore hari ini kan bisa sambil menunggu waktu berbuka ya. Nah, seperti janji Kak Ros di awal bahwa kita tiap hari akan terus mengadakan live Facebook One Day One Zero dari buku Muhammad Ismail Hero. Nah, sekarang hari ketiga, berarti buku yang akan kita bacakan adalah buku nomor 3. Pemuda yang terpercaya. Halo yang sedang menonton, terima kasih ya. Pemuda yang terpercaya. Nah, ini kisah Nabi Muhammadnya. Nah, untuk kisah di sebaliknya yang ini bukunya konsepnya twin book ya, atau terbalik. Buku Abidnya Belajar Memimpin dan Memecahkan Masalah. Kita mulai baca dengan Hafiz Pen. Ayo belajar sambil bermain, supaya kita tambah pintar dan disayang Allah serta Rasulullah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita baca ya. Pemuda yang terpercaya. Muhammad kecil kini sudah tumbuh menjadi sosok pemuda yang tampan dan disukai semua orang. Bagaimana tidak, Muhammad begitu santun, lemah lembut, cerdas, bertanggung jawab dalam setiap tugas atau pekerjaan yang diberikan, jujur, dan selalu menghindari hal-hal yang tidak baik. Pantaslah Muhammad muda mendapatkan gelar Al-Amin atau yang terpercaya. Jadi ini aja tuh sih. Bakat kepemimpinan Muhammad muda juga sudah mulai terlihat. Pada usia 15 tahun, dia sudah terlibat membantu para pamannya dalam perang Fijar. Pada usia 20 tahun, Muhammad muda hadir di Hiful Fudul, yaitu persekutuan atau perjanjian kebajikan yang dilakukan setelah perang Fijar. Peristiwa Hilful Fudul sangat membekas di diri Muhammad muda, bahkan hingga beliau dewasa. Suatu kali setelah menjadi nabi, beliau berkata, "Aku telah menyaksikan di rumah Abdullah." Tuh kan. Mana tuh kan? Ya, salah kan? Kan. Sana berdiri aja di belakang, berdiri di belakang. Nah, tuh.
Peristiwa Hilful Fudul sangat membekas di diri. Ya, iklan deh. Peristiwa Hilful Fudul sangat membekas di diri Muhammad Muda, bahkan hingga beliau dewasa. Suatu kali setelah menjadi nabi, beliau berkata, "Aku telah menyaksikan di rumah Abdullah bin Ibn Jud'an suatu perjanjian yang lebih aku cintai daripada unta merah sekalipun. Andai pada masa Islam aku diundang untuk menghadirinya, tentu aku akan memenuhinya." Unta merah adalah harta kebanggaan termahal bangsa Arab pada masa itu. Muhammad Muda memang sangat mencintai kedamaian. Wajar jika peristiwa itu sangat beliau sukai. Kita lanjut lagi. Bukan hanya bakat kepemimpinan yang sudah terlihat. Ya, iklan deh. Iya nih. Muhammad Muda pun Biasa. luar biasa. Bocah suka pengen ikut-ikutan. Salah satu kawan berdagang terbaiknya adalah Al-Sa'ib Ibnu Abi Al-Sa'ib. Muhammad Muda tidak pernah menyakiti atau menipu orang lain saat berdagang. Oleh karena itu, semua orang ingin menitipkan barang dagangannya kepada Muhammad, termasuk Bunda Khadijah. Bunda, mau beli oleh drum. Bunda Khadijah merupakan wanita Quraisy yang terhormat dan mulia. Selain dikenal karena kekayaannya, Bunda Khadijah juga Bunda bacanya. karena kebaikan, sikap dan perilakunya. Muhammad Muda kemudian menjalankan usaha untuknya dan berangkat menuju Syam, ditemani oleh Maisarah, pembantu laki-laki Bunda Khadijah. Tentu saja Muhammad Muda melakukannya setelah mendapatkan izin dari paman Abu Talib. Maisarah begitu kagum akan kemuliaan Muhammad Muda. Dia menceritakan kepada Bunda Khadijah semua kebaikan Muhammad Muda, termasuk pertemuannya dengan pendeta Nasturo. Bunda Khadijah pun bertambah rasa percaya dan kekagumannya kepada Muhammad Muda. Dalam sebuah riwayat, minjam dulu Bunda. Ya, ntar Bunda baca dulu yang ini. Dalam sebuah riwayat, Maisarah bertemu pendeta Nasturo dan pendeta itu bertanya, "Siapakah yang berteduh di bawah pohon itu?" "Orang Quraisy dari Mekah," jawab Maisarah. "Tidak seorang pun berteduh di bawah pohon itu, melainkan dia seorang nabi. Dia adalah nabi terakhir," lanjut sang pendeta. Maisarah sangat terkejut dan diam-diam menceritakan semuanya kepada Bunda Khadijah. Ini. Lalu, benar saja, selama Muhammad Muda menjalankan usaha Bunda Khadijah, harta kekayaan Bunda Khadijah menjadi jauh lebih banyak daripada sebelumnya. Keuntungannya berlipat-lipat. Semua orang kagum dengan kecerdasan Muhammad dalam berdagang. Saat itu, usia Muhammad Muda belum genap 25 tahun, tapi sudah berdagang hingga ke negeri Syam. Allah is all powerful. Young Muhammad then married Mother Khadijah. Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha berkuasa atas segala sesuatu. Muhammad Muda kemudian menikah dengan Bunda Khadijah. Kini Muhammad Muda sudah menjadi seorang ayah. Ayah Muhammad dan Bunda Khadijah dikaruniai 6 orang putra dan putri: Al-Qasim, Zainab, Ruqayyah, Ummu Kulsum, Fatimah, dan Abdullah. Al-Qasim dan Abdullah meninggal dunia saat mereka masih kecil. Itu doang.
kamu perlu tahu. Jauh setelah Bunda Khadijah wafat, ayah Muhammad memiliki satu orang putra lagi bernama Ibrahim. Tetapi Ibrahim pun meninggal ketika masih bayi. Sementara itu, Ruqayyah, Ummu Kulsum, Zainab, dan Fatimah tumbuh dewasa, kemudian meninggal dunia sebelum ayahnya. Kecuali Fatimah, dia meninggal 6 bulan setelah ayahnya. Di tengah keluarga ayah Muhammad dan Bunda Khadijah juga ada Zaid bin Harisah dan Ali bin Abi Thalib. Sebelumnya, Zaid adalah budak yang diperjualbelikan hingga sampai ke rumah Bunda Khadijah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sangat menyayangi Zaid hingga beliau menjadikannya sebagai anak angkat. Zaid sangat senang dan bersyukur bisa tinggal dengan ayah Muhammad dan Bunda Khadijah. Yang kedengeran, Ali komen di bawah ya. Di resepsi. untuk tinggal bersamanya. Semua orang senang jika berhubungan dengan ayah Muhammad. Selain baik, ayah Muhammad juga dicintai karena sifat beliau yang selalu memudahkan urusan orang lain. Pernah ketika Ka'bah direnovasi, para pemimpin suku Quraisy meributkan siapa yang akan meletakkan Hajar Aswad atau batu hitam karena semua merasa berhak. Sebentar Bang Ojo. Akhirnya mereka setuju bahwa batu tersebut akan diletakkan oleh orang yang pertama kali masuk ke Ka'bah dari pintu masjid. Betapa bahagianya mereka saat melihat ayah Muhammadlah yang pertama kali masuk. Inilah Al-Amin, kami ridho kepadanya. Inilah Muhammad, ujar mereka. Yang kedengeran komen di bawahnya, kedengeran komen di bawah ya guys. Di deskripsi. Ayah Muhammad kemudian menghamparkan sebuah kain, meletakkan Hajar Aswad di tengahnya, meminta para pemimpin kabilah memegang ujung kain, kemudian mengangkat batu itu bersamaan. Waalaikumsalam. When it was near its final resting place, Muhammad took the stone. Saat sudah mendekati tempatnya, Ibu Pocong. Muhammad mengambil batu Pocong. tersebut dan meletakkan di tempat yang seharusnya. Cerdas dan bijaksana sekali, bukan? Kamu perlu tahu, Hajar Aswad atau batu hitam adalah batu yang berasal dari surga. Sebelumnya batu itu berwarna putih. Dosa-dosa manusialah yang menyebabkan batu itu menjadi hitam. Alhamdulillah beres. Sekarang selanjutnya adalah catatan untuk Bunda dan Ayah. Nah ini nggak perlu dibaca, ini nggak perlu. Nggak perlu. Baca. Nanti selanjutnya ada kisah Abi, tapi kisah Abi tidak kita bacakan sekarang. Jadi ini adalah pemuda yang terpercaya. Jadi pemuda yang maksud adalah Nabi Muhammad. Jadi Nabi Muhammad aja. ini jadi di buku yang ketiga ini, pemuda yang terpercaya, akhirnya Nabi Muhammad itu menikah dengan Bunda Khadijah. Nabi Muhammad saat menikah umurnya 25 tahun dan Siti Khadijah umurnya 40 tahun. Jadi beda 15 tahun lebih tua istrinya. Tapi itu tidak masalah ya. Jadi kalau di masa sekarang ada yang menikah istrinya lebih tua, tidak usah dipermasalahkan ya, karena pada zaman Nabi pun seperti itu gitu, karena umur itu kan hanya bilangan angka ya. Coba. Oke, sudah dulu ya, sampai di sini Abang udah. ngomong dulu sama teman-teman.
Bunda, Lu ngomong. Bunda. Kan ini. Berarti ayah sama Nabi menikahnya bedanya cuma 1 tahun sama ayah. Ya, kalau ayah waktu nikah umur 26 tahun, Nabi Muhammad 25 ya. Gitu. Oke, di puasa Berarti beda setahun. ya, Berarti ayah sama Nabi Muhammad tuan ayah dong. nikahnya ya. Oke, Tapi jadi- itu, ya udah cukup ya. tapi nabinya udah meninggal. Ya, oke. Karena ini adalah puasa hari ketiga, jadi buku yang dibacakan juga buku nomor 3 atau judul dengan pemuda yang terpercaya. Oke, terima kasih. Insya Allah kita lanjutkan besok di hari keempat puasa dengan judul nomor 4. Apakah itu judul nomor 4? Judul nomor 4 adalah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang terpilih. Oke, terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton. Semoga selamat menunaikan ibadah puasa. Semoga puasa teman-teman diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sampai jumpa lagi besok di puasa yang keempat. Jangan lupa untuk like dan share sebanyak-banyaknya di timeline pribadi. Abang ada yang ngomong. Hati-hati, awas. Udah di situ bener. Udah, ayo cepetan mau ditutup ini. Oh iya guys, jangan lupa like, share, and subscribe. Dadah. Dan Kita share ketemu sebanyak-banyaknya di kita timeline ketemu pribadi dan di Belajar ya. timeline pribadi dan juga di grup jual beli. Terima kasih yang sudah menonton. Selamat menunaikan ibadah puasa. Semoga belum. Jangan lupa like, komen, like, share, and subscribe. Kita menuju 4 juta subscriber. Dadah. terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.